konsumsinya adalah kalau pertama kali mau 1 aja sendok nggak apa-apa udah. Kalau misalnya mau 2 sendok makan juga boleh, tapi nggak bisa langsung makan karena itu terlalu acidic, terlalu keras. Karena cuka apel adanya di mana teman-teman sekalian? Kalau seandainya gara-gara kita terlalu stres sehingga tidak bisa memproduksi asam lambung sendiri, akhirnya kita dibantu oleh cuka apel. Nah, cuka apel itu adanya di kisaran di sekitar pH scale-nya di 3. Nah, makanya dia bantuin kita tuh teman-teman, atau makanan-makanan fermentasi. Dia bantuin kita untuk bisa memproduksi yang namanya hydrochloric acid gitu teman-teman sekalian. Paham ya maksudnya? Alasannya itu aja. Karena kita hanya terlalu stres, jadi akhirnya kita butuh bantuan dia supaya tidak terjadi asam lambung naik, katupnya bisa ketutup terus, karena produksi asam lambungnya kita bisa terselenggara. Dibantu sama cuka apel yang punya pH scale-nya di kisaran 3 nih, udah mendekati kemampuan tubuh manusia tuh teman-teman, antara 3 atau ada yang bilang 3,5 atau apapun juga. Tapi intinya teman-teman paham bahwa kita menggunakan si cuka apel itu untuk kita jadikan sebagai siasat gitu ya. Siasatnya adalah kurang lebih 1-2 sendok makan plus air. Nih teman-teman, di sini ada satu tantangan bagi sebagian, ketika itu sebenarnya nggak ada rasanya ya, rasanya nggak ada apa-apa, taruh aja di air, kita minum aja. Waktu kita minum itu, kalau bagi sebagian orang ada yang bisa merasa sakit, nah itu nanti boleh dibuat investigasi lagi. Jadi yang terjadi kadang-kadang teman-teman, dulu kita salah paham, kita beranggapan adalah bahwa, ini yang saya sering cerita ya sama teman-teman ya, jadi nanti makanya kenapa nanti diberesin dulu penyakitnya ya. Jadi dulu kita suka salah paham, kita beranggapan ketika asam lambung kita naik ke atas, lalu kita bilang, oh ternyata bukan asam lambung lokasinya naik ke atas, tapi kita bilang produksinya asam lambung kita naik, berarti produksi asam lambung kita berlebihan katanya. Ya kan, benar nggak? Sering nggak ada seorang bilang, asam lambungnya naik nih, artinya dia pikir produksi asam lambungnya naik. Makanya ketika produksi asam lambungnya dia pikir naik, padahal produksi asam lambung naik kan bagus sebenarnya, tapi dia pikir produksi asam lambungnya terlalu naik, maka dia melakukan apa? Mengkonsumsikan yang namanya obat-obatan medikasi anti-acid tadi. Nah, ketika mengkonsumsikan anti-acid tadi, makanya problemnya, makanya kenapa akhirnya keseringan mengkonsumsikan itu, makanya bisa menyebabkan yang namanya sensitivitas di pipa makanan tadi. Makanya ketika dia mengkonsumsikan, paham tentang hal ini dan akhirnya dia konsumsi cuka apel, pada saat dia konsumsi cuka apel ternyata ininya sakit. Si pipanya, si esofagusnya. Dan nanti yang disalahin siapa? Cuka apel. Cuka apel. Padahal yang salah adalah perilaku sebelumnya yang mengkonsumsikan antiasid. Ya itu aja. Nah, jadi kalau nggak ada apa-apa, teman-teman lakukan strategi ini, yaitu adalah sebelum makan konsumsi ini. Untuk salah satunya selain tadi ya, memproduksi asam lambung yang cukup sehingga jadi aktivasi enzim, sehingga jadi membantu pencernaan jadi lebih baik ke keberlanjutan perjalanannya. Dan yang kedua juga, nah ini teman-teman sekalian, salah satu side benefit daripada mengkonsumsikan cuka apel itu, kalau kita berbicara waktu kita makan karbo, dirubah oleh tubuh kita menjadi gula. Begitu makan gula, otomatis gula darahnya naik. Nah, kenaikan gula darah yang terlalu tinggi itu tadi bisa jadi lebih lambat ketika kita mengkonsumsikan si cuka apel dulu. Jadi tidak terjadi yang namanya spike glukos yang terlalu tinggi ke atas gitu ya. Jadi gara-gara kita makan cuka apel, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini 90, dia 100 mg per desiliter darah, biasanya kadang-kadang dia naik ke atas atau di gini ya mungkin ininya. Nah, habis itu baru nanti kan diturunin kan gitu ya. Nah, ketika dia diturunkan inilah itu yang disebut namanya glucose spike atau insulin spike. Waktu penurunan ini terjadi asosiasi lapar, lemas, dan ngantuk. Itu yang saya sering bilang, penyebabnya daripada terjadinya kelaparan itu atau bukan disebabkan karena belum makan, tapi disebabkan karena baru habis makan, terutama setelah 1,5 jam habis makan karbo. Nah, makanya salah satu strateginya adalah, siasatnya adalah konsumsi cuka apel bisa bantu untuk terjadinya
lonjakan gula darah yang terlalu tinggi ini yang menyebabkan terjadinya curamnya penurunan gitu, yang akhirnya diasosiasikan oleh kita untuk jadi akhirnya ngantuk, lemas, dan akhirnya kita mau makan lagi gitu. Karena kan biasanya kan penurunan gula darah terjadi di setiap kita habis makan, which is adalah kita masih dalam rangka tetap menjalankan aktivitas kan, Des, bener kan? Makanya jadi supaya Des itu kan, bayangin kita ngantuk kan habis makan pagi kan, jam 9:30 ya. Nah kan nggak mungkin kan kita tidur kan gitu, maksudnya benar kan? Nah jadi supaya nggak tidur, jadi ngapain? Makan lagi gitu loh. Nah makanya kenapa tadi saya bilang lonjakan yang naik terus, lonjakan yang naik, akhirnya menyebabkan terjadi yang namanya kalori defisit gitu loh. Karena kitanya akhirnya jadi makan lagi jawabannya, karena jawaban dari ini semua adalah makan lagi gitu. Makanya kenapa makan lagi akhirnya berkonsekuensi terhadap kalori surplus. Nah, selain itu, sebelum makan, supaya bantu pencernaan dan juga mencegah terjadinya glucose spike yang terlalu tinggi, kita juga bisa mengkonsumsikannya juga di jendela tidak makan pada saat bukan di bulan Ramadan nih, tapi di bulan biasa, di hari biasa, tapi pada saat di jendela tidak kita makan, ya. Itu bisa bantu juga untuk menekan rasa nafsu makan kita yang terlalu tinggi. Kita jadikan sebagai minuman aja gitu, nggak apa-apa, boleh aja gitu ya. Misalnya pakai es batu, kita taruh di tumbler, lalu kita minum zip-zip aja, hanya untuk supaya mencegah supaya tidak terjadinya nafsu makan. Nah, selain itu juga bisa dilakukan di sebelum tidur ya. Cuma ini nanti banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju ya ini ya. Tapi secara umum kalau ada yang melakukan konsumsikan cuka apel sebelum tidur itu dengan harapan besok pagi. Nah, teman-teman kan kalau kita kenapa yang saya sering cerita, kenapa pagi kita terbangun? Karena badannya kan merasa saya selama 6-8 jam selama tidur, saya kan nggak dikasih makan. Makanya kenapa badannya stres dan kaget bangun. Dan waktu kaget bangun, dia berkolaborasi dengan matahari, karena matahari langsung membuat berteman sama kortisol, makanya hormon tidur langsung turun. Makanya kenapa kita bangun. Nah, pada saat itulah makanya ketika terjadinya stres, kortisol, pada saat itu gula darah kita naikkan di pagi hari. Nah, waktu gula darah kita naik di pagi hari sebenarnya adalah sebuah kewajaran ya. Tapi gara-gara semalamnya mengkonsumsikan cuka apel, jadi gula darahnya tidak naik seperti biasanya. Makanya kenapa disebut down phenomenon itu bisa diatasin dengan cara konsumsi cuka apel sebelum tidur ya. Nah, bagaimana dengan di bulan Ramadan ini nih kita teman-teman sekalian? Nah, ya udah pasti kan kita nggak mengkonsumsikan cuka apel pada saat lagi puasa ya, Des ya. Iya. Jadi udah pasti pada saat berbuka. Jawabannya pada saat berbuka kapan? Yaitu adalah sebelum makan kan ya, udah pasti ya. Sebelum makan sesuatunya ini apa boleh gitu ya. Lalu yang kedua yaitu adalah pada saat sahur juga. Nah, sahur boleh konsumsi cuka apelnya, lalu plus apa? Nah, kalau teman-teman strateginya, kalau kita mau bikin supaya puasa kita terakhir makan kan jam 10 malam kan, jam 22 ya, benar ya? Yeah. Terakhir makan misalnya sehari sebelumnya, kan pagi baru kita sahur lagi di jam 4 ya misalnya ya, benar ya? Nah, di antara jam 22 terakhir makan sampai jam 4 biasanya kadang-kadang kita jam 4 makan apa nih, Des? Biasanya kadang-kadang kita makan karbo ya. Kalau kita makan karbo di jam 4 sampai setengah 5, nanti kita baru makan lagi di jam 6 sore, berarti kita hanya puasanya 12-13 jam, bener ya? Yeah. Nah, tapi kalau kita mau siasat menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, kita mau jadikan lemak sebagai sumber tenaga, di mana kita hitungannya adalah terakhir makan di jam 22, baru dapat karbo lagi di jam 6 sore atau di jam 18, betul ya? Nah, jadi puasanya berarti sahurnya kalau bisa nggak masukin karbo. Tapi tetap boleh konsumsi cuka apel, iya boleh, bagus, malah jadi tahan lapar. Proteinnya dapatnya dari apa, Des? Telur, ayam. Telur ya, yang paling gampang pagi ya, karena yang mudah disajikan. Kurang lebih demikian teman-teman. Saya terima kasih kepada teman-teman di Health Supply. Teman-teman jangan salah tuh, lihat tuh ya. Jadi apple cidernya teman-teman lihat di sini ya. Cuka apelnya ini semua teman-teman lihat ya. Jadi with mother, ini raw, unfiltered, apalagi itu Des tulisannya.
Ini semua ya. Pesticide. Ya, pesticide free ya semuanya ya. Ini jadi sesuatu yang teman-teman bisa konsumsikan ya. Nanti diaduk dulu. Nah, ini kita lihat nih ada mothernya tuh di situnya ya. Ada bulir-bulir gitu ya. Ya kurang lebih itu teman-teman, bukannya jualan ya. Ini hanya cuma contoh aja ya, kalau teman-teman misalnya nanti mau pakai yang lain nggak apa-apa, tapi intinya kebetulan saya bekerja sama-sama di Health Supply. Terima kasih teman-teman Mbak Citra dan kawan-kawan di Health ya. Yang ini jadi teman-teman pakai Vinega bisa jadi salah satu ininya ya. Itu aja. Tapi teman-teman nanti kalau teman-teman mau pakai merek lain, oh Mas Ade saya punya merek lain, ini apa? Ini mungkin ada yang dari Spanyol, ada yang dari Amerika. Nah kebetulan kalau Vinega memang produksi dalam negeri gitu aja. Kurang lebih itu teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Siasat mengkonsumsikan cuka apel buat nanti di bulan Ramadan. Buat teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa ya. Thank you.